Ferenc Raymond Sayetapi atau Ray Sayetapi bin Peter Sayetapi tanggal 1 April 2025 hari Selasa kemarin di RSPAD Gatot Subroto jam 9 malam lewat 4 menit. Terima kasih pada teman-teman wartawan sudah menunggu, sabar menunggu kami. Terima kasih atas dukungannya juga. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sebagai perwakilan dari keluarga inti, sebagai anak laki-laki tertua, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau semasa hidupnya ayah ada salah, ayah melakukan perbuatan yang kurang berkenan di hati dari ucapan dan perbuatannya, perilakunya. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Mohon agar dimaafkan, agar dilapangkan hatinya untuk teman-teman wartawan, terutama yang sudah datang dari hari pertama. Sekali lagi saya minta maaf baru bisa berbicara sekarang secara official. Saya mohon maaf dan saya sangat memohon kepada teman-teman, Bapak Ibu semua, agar doanya kepada ayah almarhum agar diberikan kelapangan kuburnya, husnul khotimah, dan juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Ada wasiat nggak sih yang ditinggalkan dari Ada wasiat yang ditinggalkan di sini? Wasiat yang ditinggalkan nggak ada sih, cuman terakhir almarhum paling dia kan sayang banget sama cucunya. Dia ingin anak-anaknya happy, dan dia tuh ayah itu orang yang sangat mencintai cucunya, karena itu kelihatan dari perilakunya ayah, perbuatannya ayah. Dari situ ayah selalu berpesan ke saya, karena saya sekarang punya anak, berikan yang terbaik untuk cucu saya, Rafabian putra Sayetapi dan Rifat putra Sayetapi anak saya. Kasih yang terbaik, sayangi mereka, dan jangan pernah meninggalkan mereka dimanapun juga, selalu ada di belakang mereka. Itu kata-kata terakhir yang jelas diberikan oleh almarhum, pesan terakhir pada saya. Seperti itu. Terakhir waktu saya di rumah sakit, tapi waktu ngomongnya bisa sejelas itu sebelumnya lagi waktu masih di rumah saudara. Begitu. Kalau terakhir di rumah sakit itu kondisinya sudah menurun sekali soalnya. Pemakaman yang kampung halaman kan ini sementara di TP Utara Putih. Iya, itu nanti akan dibicarakan lagi dengan keluarga besar terkait itu. Mas Rama, jenazah kan disalatkan. Ya, kemarin jadi Masya Allahnya seperti yang tadi Om Wendy juga udah bilang, pertama kali ayah mengucapkan syahadat dan menjadi mu'alaf itu di Istiqlal. Saksinya sendiri itu adalah Om Wendy. Dan terakhir atas izin Allah, untuk terakhir kalinya ayah dapat disolatkan juga kembali di Istiqlal, dan itu benar-benar Masya Allah karena izin Allah. Iya. Itu bukan permintaan beliau, tapi atas izin Allah kita dapat mendapatkan jalan untuk bisa sholat di Istiqlal. Tadi juga melihat jamaah yang mendoakan juga begitu banyak ya. Itu saya sangat terharu karena baru semakin tersadar gitu kalau ayah itu seorang yang sangat baik. Dan sewaktu saya menunggu di rumah duka sambil menunggu Surya pulang, semua orang yang datang ke saya itu selalu bilang ayah itu pernah nolong saya, ayah itu pernah bayarin kuliah saya. Walaupun saya misalnya nggak tahu itu siapa, jadi dari situ saya sangat tahu ini ayah itu orang yang sangat baik gitu. Dan tidak bisa dipungkiri semua orang datang mendoakan, memberikan bunga yang begitu berlimpah karena kebaikan ayah. Jadi sangat luar biasa. Kenangan sendiri paling memorable sebenarnya ada banyak sih, tapi saya paling ingat itu yang di core memory saya itu ayah orang yang pertama kali mengajarkan saya bola. Jadi saya pencinta Real Madrid kalau klub, dan nama ayah itu kan Ferenc Raymond Sayetapi. Ferenc itu adalah pemain Real Madrid, Ferenc Puskas namanya, Raymond Kopa itu pemain Real Madrid,
dari situ ayah mewariskan ini nama ayah itu Ferenc Raymond, pemain Real Madrid. Kamu harus suka Real Madrid, sampai sekarang saya jadi suka Real Madrid. Itu paling berkesan buat saya sendiri. Kalau dari adik-adiknya apa mungkin? Surya juga mau. Oh iya, Ferenc Puskas lahir tanggal 1 April dan ayah meninggal tanggal 1 April. Saya baru tahu. Karena semasa ayah mungkin mengadakan seperti apa? Sudah jawab. Surya. Pengikut belakang kan. Ayah itu sering diskusi terkait kegiatan dan mungkin tahu juga kalau ayah itu mendidik bagaimana edukasi dengan anak-anak. Kemudian ayah juga mengajar pada walaupun ayah sakit tapi tetap semangat anak-anak itu merasa kok sakit tapi tetap semangat ya, dan akhirnya dengan juga dari pemerintah yang lain memotivasi anak-anak tuli supaya karena banyak anak-anak tuli yang diskriminasi sama masyarakat yang menunjukkan bahwa dan juga berbagi kita supaya orang-orang tahu dan bisa kolaborasi juga antara orang benar dan orang tuli. Jadi minta tolong juga ke ayah supaya dimintain tolong juga sama ayah untuk tetap mengawalkan. Ya betul. Yang ketujuh itu menunjukkan terkait Nusantara, gagasan terkait Nusantara dan teman-teman bisa lagi supaya masyarakat lebih tahu. Karena tahun 2019 kami sempat ke atas dan kami mungkin akan ke atas lagi. Dan orang tua bingung mau datang enggak siapa, karena orang tua awalnya khawatir takut anak tuli kalau misalnya aku ketemu sama orang tuanya seperti apa, tapi dengan teater yang ayah berikan ini awalnya sikapnya malu jadi lebih percaya diri dan mengembangkan kasih ayah atas legasinya. Juga saksi melihat perjuangan ayah pada saat Aman ya? Aman bang. puas. Ayah aku juga dari awal sakit, sebenarnya ayah sakit itu kan startnya dari aku mulai menikah itu udah mulai kondisi kesehatannya udah mulai gak oke. Jadi dari situ aku support sebagai istri, aku support suami aku untuk mengurus ayah sampai akhirnya hari ini ayah sebagai anak sama insya Allah sudah melakukan yang terbaik merawat ayah. Ya buat teman-teman yang lagi nonton ini, tolong bacain Al-Fatihah buat ayah kamu. Raymond, saya tapi Peter, saya tapi. Kita datang. Jadi kita memang taruh perawat untuk ayah buat stay selama 2 tahun terakhir, karena ayah setahun 2023 kan terkena stroke. Kita harus ada perawat yang nemenin untuk 24 jam kan, karena kita juga kerja. Di situ ayah tinggal di rumah saudaranya, ada perawat di situ, kita sediakan juga obat-obatan supaya, dan itu semua atas encourage dari Merdi ke saya. Jadi awalnya ya kan ada masalah yang pernah ada masalah dengan ayah, ada kesedihan. Merdi selalu bilang, ini ayah kamu, itu hubungan kamu tidak akan putus. Hubungan suami istri bisa putus, tapi hubungan ayah anak itu tidak akan putus. Hubungan darah itu tidak akan putus. Kamu harus bantu terus, dan Merdi selalu support dari awal, dari saya baru mulai kerja, Merdi selalu support. Udah bantu ayah, selalu bantu ayah. Kalau kamu belum ada uangnya, pakai uangku dulu, selalu kayak gitu. Pakai uangku dulu nggak apa-apa, yang penting bantu ayah. Dan Merdi yang mempertemukan kita, Surya, Raya, kita bareng-bareng harus jalan. Dulu tuh kita nggak punya kebiasaan tiap malam minggu tuh jalan bareng keluarga, pasti semuanya masing-masing sama temen-temennya.
Tapi baru Merdi yang bilang kita harus, kalau aku di keluargaku tiap malam minggu sama keluarga, jadi kita harus malam minggu sama ibu, sama mertua, nanti kita yuk ke ayah yuk, sama ayah, selalu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada Merdi mungkin pendewasaan saya ya ceritanya beda, pendewasaan saya nggak mungkin seperti ini untuk mempersatukan semua, melapangkan dada, memberikan yang terbaik, semuanya mengusahakan semuanya untuk ayah. Walaupun kami dirawat sepenuhnya sama ibu dari tahun 2004 ya, tapi kita selalu berusaha buat kebersamaan sama ayah, itu selalu ada. Cukup kesabaran yang sangat luar biasa dari kami yang sangat membantu dengan tulis perawat bapak ini. Tapi selain kita juga banyak yang Iya betul. adik-adiknya Adik-adiknya ayah juga terutama. luar biasa Yang 24 jam. Om Cali, Tante Maria, Kak Indah, luar biasa. Benar-benar kita tuh komunikasinya baik banget karena mereka juga support, mereka juga pengen ayah sehat. Aku sama Rama juga pengen ayah sehat. Jadi ini sebenarnya bukan hanya anak-anak, tapi keluarga besar saya, tapi pun juga punya andil yang sangat besar karena mereka merawat, menemani suster yang kita kirim itu menemani 24 jam. Jadi kita mau berterima kasih juga untuk keluarga besar. Oke, cukup. Cukup. Doanya itu aja. Mungkin seperti tadi, semoga saya mohon doanya teman-teman sekali lagi, semoga ayah husnul khotimah, dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih ya, maaf. Terima kasih banyak. Baru bicara sekarang.